Berarti bukan kerja keras penentu kita sukses itu. Bukan kerja keras. Apa? Kita harus, Allah menyuruh kita belajar. Kalau menyuruh ya, orang-orang berilmu lah yang sebenarnya bisa sukses dunia akhirat. Karena ibadah tanpa ilmu bisa dapat dosa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita langsung ke kantor setelah kemarin beres syukuran. Kita langsung ke kantor. Ini karena ada presentasi di kantor pusat, jadwal setiap hari Senin. Teman-teman yang pengen tahu isian seminar PTBS kayak gimana, tonton sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain yang menjawab salam saya tahun ini hidup bebas hutang dan riba. Satu kali lagi supaya makin berkah, supaya malaikat lihat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar? Sekali lagi, apa kabar? Mudah-mudahan tahun ini kita merdeka dari yang namanya hutang dan riba. Amin. Kok tadi saya nanya punya hutang? Punya semua 90%. Mobil belum, rumah belum 90%. Berarti selama ini kerja dikerjain? Dikerjain sama orang kaya. Nah, insya Allah di bisnis PTBS ini kita bukan dikerjain. Kita kerja bareng-bareng supaya perusahaan ini besar, kitanya juga kaya berkah. Siapa yang mau? Ya, di sini saya akan share pengalaman saya. Dari video tadi yang masih bisa bikin saya nangis itu part terakhir. Kalau motor, mobil, rumah itu biasa Bapak Ibu semua. Banyak orang yang punya motor, punya mobil dan rumah di luar sana. Tapi alhamdulillah berkah rezeki wasilah PTBS, saya baru pulang umroh ya di bulan kemarin, akhir bulan kemarin baru pulang umroh, dan saya bisa umroh wasilah bisnis ini komplit. Kalau umroh sendiri saya yakin semua orang bisa. Umroh bareng istri banyak orang yang bisa juga. Tapi kemarin saya umroh bareng istri, bareng anak-anak. Saya juga umroh bareng orang tua saya, kedua orang tua saya, dan kedua orang tua istri saya. Allah kasih rizki yang amat luar biasa. Rizki itu sebenarnya bukan cuma harta loh. Beneran. Harta itu zaman Fir'aun itu banyak orang kaya. Zaman para sahabat sampai sekarang banyak orang kaya. Tapi harta kita itu yang pertama kesehatan dan waktu. Orang kaya tapi sakit, nikmat gak hartanya? Teman-teman hari ini kaya, besoknya mati, dinikmatin gak? Nggak dinikmatin kekayaannya, dinikmatin sama orang lain. Tapi ketika teman-teman sehat, punya waktu, nah inilah kekayaan sesungguhnya. Saya masih punya waktu. Saya masih punya waktu melihat wajah orang tua saya, melihat perubahan saya. Alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan ketika saya berdiri di sini, ketika saya dapat reward dari PTBS, orang tua saya masih ada, mertua saya masih ada. Ketika saya punya uang untuk berangkatin umroh mereka, semuanya masih ada. Inilah harta saya yang paling berharga. Waktu yang Allah kasih kesempatan buat saya, supaya orang tua saya
melihat perjuangan sampai akhirnya ngelihat saya, menurut mereka saya sukses. Sampai sekarang cuman itu yang bisa saya bikin nangis. Kalau rumah ternyata udah kebeli biasa aja. Mobil udah kebeli biasa, lihat mobil saya udah baret-baret. Harta itu nggak ada apa-apanya dibanding senyuman orang tua kita, setetes air mata orang tua kita ketika berangkat umroh, ketika bisa tawaf bareng-bareng sama anaknya sama cucunya, ketika bisa sa'i bareng-bareng. Saya ngelihat itu. Saya pengen Bapak Ibu semua yang di sini kita berjuang bareng-bareng. Bisnis ini benar-benar yang saya rasain ya, berkah dunia akhirat. Ketika Bapak Ibu tahu kuncinya rezeki ada di tempat yang tepat, lihat PTBS akan ngasih semuanya. Jangankan dunia, akhirat, insya Allah. Prosesnya kayak gimana? Kunci rezeki di PTBS itu apa? Bapak Ibu semua harus tahu kunci rezeki ini. Kenapa? Karena banyak orang yang daftar PTBS nggak semua sukses. Sama halnya waktu kita masuk sekolah, banyak orang murid-murid ya. Apakah yang sukses semuanya? Enggak. Yang ranking 1 sampai ranking 10 ya 10 orang. Banyak orang yang punya bisnis, banyak orang yang kerja di suatu perusahaan. Apakah semuanya sukses? Enggak. Di PTBS pun sama. Tapi saya punya kuncinya. Dan insya Allah akan saya share ke teman-teman semua. Kalau teman-teman semua punya kunci ini, teman-teman bisa sukses. Tapi susah banget kunci ini didapatinnya. Susah banget. Cuman orang-orang yang yakin aja yang dapat. Impian saya nggak pernah saya tarik lagi dari Allah. Dari zaman dulu, ya Allah, kalau saya akan punya rumah, saya harus beli rumah cash. Kalau saya akan punya mobil, saya harus beli mobil cash. Andai saya bisa kredit, dari dulu juga bisa pas zaman kerja itu. Tapi saya ngomong ke istri saya, lebih baik kita ngontrak daripada kita harus nyicil. Kita akan tunggu Allah ngasih jalannya kemana. Saya ngerasa ketika Allah nguji saya dengan keadaan ekonomi yang sulit, itu tuh Allah lagi merhatiin saya tuh. Lagi bener merhatiin. Kenapa buktinya bisa merhatiin? Karena saya bisa nangis gitu. Nggak semua orang bisa nangis ketika berdoa. Di situ saya bisa nangis. Di motor, habis nganterin ibu-ibu dari Purwakarta ke Karawang, ya ke Kelari, lumayan jauh. Pakai motor, dan ketika saya pulang panas-panasan, hujan-hujanan. Panas-panasan berangkatnya, pulangnya hujan-hujanan. Saya nangis, ya Allah. Udah 2 kali nih gagal bisnis. Bentar lagi kontrakan saya habis, kasih petunjuk. Masa mau gini-gini terus? Jangankan saya ngembaliin uang kuliah buat orang tua saya, buat istri saya aja nggak tercukupin sama anak saya. Saya kerjain lagi bisnisnya tanpa pernah menyerah sekalipun. Cuma 2 bulan saya ikhtiar nggak berhasil. 2 bulan saya kerja keras nggak berhasil. Ini pasti ada yang salah. Saya pikir iya juga ya. Kalau semua orang yang kerja keras berhasil, harusnya tukang bangunan itu yang paling kaya, karena mereka yang paling kerja keras. Tapi kenapa orang kaya nggak sekerja keras tukang bangunan, tapi hidupnya nyantai, kata saya. Berarti bukan kerja keras penentu kita sukses itu. Bukan kerja keras. Apa? Kita harus, Allah menyuruh kita belajar, thalabul ilmi. Ya, orang-orang berilmu lah yang sebenarnya bisa sukses dunia akhirat. Karena ibadah tanpa ilmu bisa dapat dosa. Tapi dengan ilmu itu Bapak Ibu semua bisa sukses dunia akhirat. Akhirnya saya belajar, ternyata setelah ilmunya saya tahu, Allah mulai buka pintu rezekinya. Oh, Allah itu cuma nyuruh saya belajar gitu. Supaya ngomong itu ada bobotnya, ada ilmunya, nggak cuma sekedar kamu daftar, kamu jalanin, kamu pakai. Akhirnya ilmunya saya dapat. Nggak tahu kenapa. Setelah ilmunya saya punya, rezekinya ngalir gitu aja Bapak Ibu semua. Next Oktober, akhirnya saya fokus jalan bisnis ini di rumah, online. Nggak door to door. Saya ngomong waktu itu, ketika saya tahu ilmunya, ya Allah, saya nggak akan nyari-nyari orang lagi. Walaupun emang semua bisnis nyari orang, tapi saya udah sakit hati 2 bulan ditolak orang. Saya nggak akan nyari orang lagi, tapi saya yakin orang-orang akan nyari saya. Ketika saya sulit nggak bisa bayar kontrakan, punya hutang ke saudara, punya hutang ke istri, punya hutang ke orang tua karena nggak bisa ngasih apa-apa, saya ngomong gitu, kalau mungkin Allah ijabah doang itu. Sampai hari ini saya nggak pernah nyari orang. Orang WA saya untuk daftar PTBS.
Nggak lama, Oktober, November, Desember lah baru cair motor. Lama Bapak Ibu semua motor pertama saya. Nggak secepat para mentor lain. Motor pertama saya ambil Honda Beat senilai 15 juta. Kan buat bayar hutang. Motor lama saya karena hasil nyicil, ini kayaknya ada apanya? Ada dosa ribanya. Pokoknya ini motor kayaknya nggak nguntungin buat saya. Buang balak lah kata saya tuh. Saya jual tuh motor, dari komisi-komisi saya tambahin buat bayar hutang. Motor dari PT Best yang bekas sampai sekarang masih ada. Honda Beat kalau melihat. Ini lama-lama saya museum ini motor. Masih dipakai motor pertama saya. Ketika Desember 2019 saya ngerasa pintu rezeki mulai kayak pipa itu kalau lagi tersumbat, airnya kan kecil. Lama-lama mulai bersih Bapak Ibu semua. Januari, Februari, Maret 2020 saya dapat mobil. Gak pernah nawarin orang datang ke saya. Nanti saya kasih tahu tipsnya. Next, Maret, April, Mei, saya dikasih lagi motor kedua sama Allah. Wasilah PT Best. Mobil kedua, motor ketiga, mobil ketiga. Akhirnya saya banyak yang ngakuin ya. Diakuin juga sama Kang Dodi akhirnya. Ya, untuk ngisi-ngisi gitu ya. Untuk sharing-sharing. Kalau dulu mah nggak diakuin karena saya belum punya ribet. Wah, akhirnya banyak yang ngakuin saya, banyak yang menghormatin saya. Karena di Indonesia ini kalau Bapak Ibu mau dihormatin harus punya harta. Nggak punya harta, pendidikan doang, tapi Bapak Ibu nggak punya harta, diinjak-injak sama orang lain. Saya kerja harta itu buat supaya saya terhormat. Ketika saya terhormat, orang-orang tua saya bangga. Saya lakukan itu, alhamdulillah. Alhamdulillah, motor ketiga sampai mobil ketiga saya dapat. Next, bulan Maret 2021, maaf saya ketik belum revisi ini. Maret 2021 saya dapat reward 500 juta. Wasilah PT. Dan alhamdulillahnya setiap saya dapat reward, komisi saya selalu naik. Saya dapat 500 juta, saya beli Pajero terbaru yang harganya 565 juta. Saya nambahin 65 jutanya. Yang penting saya dapat Pajero baru. Pajeronya saya beli langsung di Mitsubishi Soekarno-Hatta di Srikandi, bahkan saya kirim pakai towing sekalian ke rumah. Kang Dri jadi saksinya waktu itu tuh. Next, ya 20 bulan saya nggak sebanyak orang lain sih. Oh itu motor 3, Mobilio 3, Pajero 1. Tapi saya jarang keluar kota, di rumah doang, di Purwakarta aja ngerjainnya. Dapat reward. Next, sampai akhirnya Allah izinkan Mei 2022 saya dapat 1 miliar. Di situ saya bernafas lega. Saya masih ingat omongan orang tua saya, ibu saya, waktu saya lagi susah tuh. Ibu saya pernah ngomong gini, mama mah, bahasa Sunda ya. Mama seneng, yang paling penting punya rumah aja. Udah seneng, udah plong gitu. Kalau ternyata orang tua kita tuh nggak perlu harta, ngasih uang banyak, nggak perlu dikasih uang banyak. Yang penting anaknya punya rumah, bisa ngasih istrinya, itu udah plong orang tua kita. Orang tua saya sih ngomong itu ketika saya susah. Akhirnya saya bisa buktiin. Ini rumah pertama saya. 2022 Mei saya dapat 1 miliar. Saya akadkan penjualan di perumahan di Purwakarta. Ini rumah contohnya. Ini presentasi lama nih, rumah contohnya waktu rumahnya masih progres. Next. Ternyata, tahu nggak? Tes? Tahu nggak Bapak Ibu semua? Apa yang saya dapat sekarang? Apa yang saya dapat sekarang itu udah saya tulis. Apa yang saya ceritain semua ribut saya itu udah saya tulis dalam buku saya. Di mana buku itu udah pernah saya upload di Instagram saya. Desember 2016 tanggal 29 udah saya upload. Mobil, rumah, Pajero, ya, umroh satu keluarga itu ada di Dreambook dan Dreamboard saya yang udah terpajang lama. Lihat, ketika kita memelihara impian kita, keyakinan kita, dan itu dijadikan sebuah doa, lalu kita lempar ke langit dan gak pernah diambil lagi, walaupun kita lagi sulit, apa yang kita yakini akan terjadi. Jadi Bapak Ibu, ketika ya Bapak Ibu harus sukses, ya, ketika saya harus berjuang, harus sukses, harus menjadi orang yang hebat, sesungguhnya kita ini bukan lagi menunjukkan saya hebat nih. Wih, gini hebat. Dari tadi itu saya nggak nunjukin saya hebat Bapak Ibu semua. Tapi ketika Bapak Ibu semua berjuang untuk sukses, berjuang menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang terhormat, sesungguhnya kita itu lagi memperlihatkan kekuasaan Allah.
Ini loh, Allah sanggup merubah Algian yang jadi tukang ojek online jadi miliarder PTBS. Jangankan Algian Saputra, jangankan Bapak Ibu semua, Allah sanggup merubah gelap jadi terang, malam jadi pagi jadi siang. Seorang bayi yang gak bisa jalan, tahu-tahu bisa jalan dan hidup jadi Algian Saputra. Allah sanggup merubah semuanya. Masa hutang Bapak Ibu semua gak bisa lunas? Masa Bapak Ibu semua gak bisa punya mobil dan rumah? Saya yakin kalau saya bisa, Bapak Ibu semua lebih bisa. Kuncinya apa? Pelihara keyakinan Bapak Ibu semua. Pelihara impian Bapak Ibu semua sampai semuanya terwujud. Dan jangan dinanti-nanti, karena waktu itu yang paling berharga. Bapak Ibu semua sekarang masih ada di sini, masih punya waktu, kerjain sekarang. Kerjain sekarang, apalagi yang masih punya orang tua, kerjain sekarang. Karena kita nggak tahu umur kita, umur orang tua kita, anak-anak kita nggak tahu. Mumpung mereka masih sehat, kerjain sekarang. Yang ngerasa punya utang, belum punya rumah, belum punya mobil, daftar, jalani bareng kita. Yang memulai hari ini, mudah-mudahan Allah catat doanya start mulai dari sekarang.